Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali belajar di pembelajaran fisika. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan melakukan praktikum secara online menggunakan virtual lab bernama PET. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan share screen terlebih dahulu terkait dengan materi praktikum kali ini. Oke, Ibu akan menjelaskan terkait lembar kerja peserta didik untuk percobaan hukum hook ini. Jadi kita akan melakukan percobaan hukum hook ya. Nah, yang pertama itu adalah tujuan. Tujuannya ada dua. Yang pertama, mengetahui hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Yang kedua, menentukan nilai konstanta bekas. Untuk dasar teori bisa kalian pelajari sendiri. Dasar teori ini terkait dengan hukum Hooke pada bekas dan juga di sini juga ada grafik antara gaya dan pertambahan panjang bekas. Jadi untuk yang sumbu X itu adalah pertambahan panjangnya, yang sumbu Y-nya itu adalah gayanya. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan di virtual lab-nya itu ada beban 50 gram sampai 300 gram, bekas dan juga penggaris. Oh iya, jangan lupa untuk lembar kerja peserta didik ini kalian isi namanya, kemudian kelas, nomor absen, identitas kalian jangan lupa kalian isi. Untuk selanjutnya masuk ke langkah percobaannya, langsung saja kita akan masuk ke virtual lab-nya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, ketika kita masukkan linknya, kita akan melihat tampilan awal seperti ini, langsung saja kita jalankan. Kita tunggu sampai dia terbuka. Nah, untuk virtual lab ini sendiri itu bisa dibuka melalui handphone juga, jadi tidak harus memakai laptop. Kita tunggu sampai dia terbuka. Nah, setelah terbuka, terlihat seperti ini ya. Nah, kita pilih yang lab. Langsung saja ini adalah bentuk dari virtual lab-nya. Jadi ada bekas, ada masanya. Masa ini bisa kita ubah di sini. Mau 50 gram sampai 300 gram. Kemudian di sini ada konstanta bekasnya, kita pilih yang small. Kemudian langsung saja sesuai dengan langkah kerjanya, kalian bisa menentukan sendiri ya langkah kerjanya. Di sini untuk gravitasi kita ubah menjadi 10. Nah, setelah itu kita pasang penggaris terlebih dahulu. Ini penggarisnya kita pasang di dekat bekasnya agar nanti ketika pengukuran itu kita bisa lebih mudah membaca skala dari penggarisnya. Nah, untuk memudahkan kita lagi, kita memakai movable line, kita hidupkan di sini. Nah, nih, kita kan bisa membaca nih, berapa sih panjangnya, panjang bekas mula-mulanya. Kita bisa lihat dari movable line-nya itu, jadi 45 ya panjang bekas mula-mulanya. Nah, setelah kita taruh penggaris di sini, kita sudah menaruh movable line, kita akan taruh nih, kita akan taruh bendanya, tapi kita ubah dulu. Untuk masanya itu 50 gram. Kita taruh bendanya ke bawah bekas. Nah, ketika kita taruh benda ke bawah, bekasnya memantul dan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang bekasnya bisa kita lihat dengan membaca grafik itu, membaca penggaris, maaf. Jadi kalau kita lihat itu sekitar 64 ya. 64. Setelah kita mendapatkan data, kita langsung masukkan ke tabel datanya di sini. Nah, di sini data percobaannya, masa bebannya tadi kan 50 gram. 50 gram itu kan berarti kalau dijadikan kilo 0,05. Ya kan? Ini satuannya kilogram. Terus panjang bekas awalnya tadi adalah 45 cm, tapi di sini meter, jadinya 0,45.
Kemudian panjang bekas yang akhirnya tadi adalah 64 ya di sini. 63 malah, 63 ya. Berarti kalau dijadikan meter itu 0,63, ya kan? Nah, kemudian ada pertambahan panjang. Pertambahan panjang bekasnya berapa? Jadinya ya 0,3 dikurangi 0,45. Di sini ketemunya adalah 0,18. Nah, kita udah dapat satu data. Kemudian, kalau udah dapat satu data, kita ambil data lagi. Sampai minimal itu 5 variasi massa beban. Jadi yang diubah-ubah di sini itu adalah massanya nih. Ini kan 50. Kita ubah misalnya jadi 100. 100. Nah, ini udah 100 ya. Nah, ini pertambahan panjangnya berapa? Kan panjang mula-mulanya tuh kan tadi 45 kan? Tetap kan? Nah, pertambahan panjangnya jadi berapa? Kita taruh di sini. Jangan lupa nanti dijadiin meter. Gitu ya. Taruh di sini sampai kita dapat minimal 5 data. Kalau misalnya lebih juga boleh. Nah, setelah kita dapat 5 data, kita ngapain gitu kan? Kita menghitung besar gaya tarik, menghitung pertambahan panjang, menghitung nilai konstantanya, dan membuat grafik. Nah, untuk itu kita lanjut ke analisisnya. Datanya sudah ya, data percobaan, kita masukkan seperti tadi. Jangan lupa diubah menjadi satuannya kilogram, meter, meter, meter. Kemudian kita masuk ke analisis data. Analisis data ini berisi perhitungan-perhitungan yang dilakukan untuk menunjang tujuan praktikum itu agar terpenuhi gitu. Jadi perhitungan yang harus dilakukan adalah yang pertama perhitungan besar gaya tarik, yang kedua perhitungan pertambahan panjang, dan yang ketiga adalah perhitungan konstanta. Nah, untuk perhitungan besar gaya tarik sendiri itu menggunakan rumus F sama dengan W sama dengan M kali G, di mana gravitasinya itu kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti kita hitung, setiap data itu kita hitung berapa besar gaya tariknya. Kalau misalnya kalian dapat 5 data, ya nanti ada 5 perhitungan untuk besar gaya tarik. Nah, di sini dicontohkan misal ya untuk data yang pertama. Data yang pertama yang kita perolehkan tadi di sini, data pertama itu kita peroleh massa bebannya itu 0,05 kan. Panjang bekas awal 0,45, panjang bekas akhir 0,63, dan pertambahan panjangnya 0,18. Nah, data yang pertama itu kita hitung F-nya. F sama dengan W sama dengan M kali G. Kita masukin saja masanya tadi 0,05 dikali dengan G-nya itu 10 kan. Berarti hasilnya adalah 0,5. Satuannya adalah Newton. Itu untuk data yang pertama, lanjut ke data yang kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk perhitungan yang kedua adalah perhitungan pertambahan panjang. Kita tinggal mengurangi saja. Untuk data yang pertama, jadi untuk rumus pertambahan panjang itu adalah delta X sama dengan X min X0, di mana X-nya itu adalah tadi 0,63 dan 0,45. Berarti di sini kita tulis 0,63 dikurangi 0,45 sama dengan 0,18. Satuannya apa? Meter. Jangan lupa dikasih satuan. Kemudian untuk yang ketiga, ini kalian hitung ya, sampai data kalian itu terhitung semua untuk pertambahan panjangnya. Nah, untuk yang ketiga ada perhitungan konstanta dengan rumus K sama dengan F per delta X. Tadi kita udah tahu bahwa F-nya itu sekian, ini 0,5, dan delta X-nya itu 0,18. Udah, kita tinggal masukin aja F-nya 0,5, kemudian delta X-nya 0,18. Nah, kemudian setelah kita hitung, pakai kalkulator nggak apa-apa, 0,5 dibagi dengan 0,18, hasilnya adalah 2,77. Satuannya apa? Newton per meter. Seperti ini, kita hitung sampai semua data itu terhitung besar konstantanya.
Nah, setelah semuanya kita hitung, kita masukkan ke tabel data akhir yang terdiri dari masa bebannya berapa, gaya tariknya berapa, pertambahan panjangnya berapa, dan konstantanya berapa. Jadi dari contoh tadi, masa bebannya itu adalah 0,05, gaya tariknya tadi adalah 0,5, kemudian pertambahan panjangnya adalah 0,18, dan konstantanya itu adalah 2,77. Dimasukkan semua sampai semua data termasukkan, sampai semua data masuk ke tabel data akhir. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk membuat grafik hubungan F dengan pertambahan panjang. Gimana cara membuatnya? Caranya bisa menggunakan Excel. Misalnya ini gaya tariknya. Di sini kan, gaya tarik sama pertambahan panjang ini kalian masukin datanya ke Excel. Kemudian kalian plot grafiknya. Untuk yang sumbu X itu adalah pertambahan panjang, dan sumbu Y-nya adalah gaya tarik. Ini misalnya di sini ya. Ini misalnya di sini ada 0, saya gini ya, kita masuk ke Excel. Kita masuk ke Excel. Jadi untuk sumbu X-nya tadi adalah pertambahan panjang. Masukkan di sini tadi 0,18, 0,2, 0,4, 0,18, 0,2, 0,4. Kemudian untuk gaya tarik, sini 0,5, 0,6, 0,7. Kita tinggal plot grafiknya saja. Insert. Pilih yang ini. Scatter. Terus terserah mau pilih yang mana. Nah, yang ini ya. Udah gini kan. Terus kalian edit di sini. Pilih yang bisa ditaruh judul sama yang lengkap. Ini terus misal gini, ini kalian tulis hubungan F dengan delta X kan, insert simbol pertambahan panjang gitu aja, pertambahan panjang. Tadi kan yang di sini itu pertambahan panjangnya kan, ini pertambahan panjang, satuannya meter. Kemudian yang di sini adalah gaya tarik. Gaya tarik. Saja. Ya, jadi grafiknya. Nah, kalau misalnya kalian udah grafik ini, kalian masukin ini grafiknya di tab copy, terus dimasukin ke nih. Udah jadi ini grafiknya. Nah, terus masuk ke pembahasan. Pembahasan ini membahas grafiknya ini. Apakah grafiknya itu naik ke atas seperti pada dasar teori tadi atau berbeda. Nah, kalau berbeda itu kenapa gitu. Kalian jelasin di pembahasannya kalau misalnya grafiknya nggak sesuai sama dasar teori itu kenapa. Atau misalnya di sini kan berarti semakin panjang itu
gaya tariknya itu juga semakin besar. Itu kalian jelasin di pembahasan. Nah, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kalian tulis kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, disesuaikan dengan tujuannya. Jadi tadi ada 2 tujuan, nanti juga ada 2 kesimpulan. Untuk yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Jadi nanti hubungannya itu apakah tegak lurus atau sebanding atau berbalik atau gimana, berbanding terbalik atau sebanding gitu ya hubungannya sesuai dengan kalian melihat grafik. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai konstanta Pegas. Nah, nilai konstanta Pegasnya tadi kan kalian sudah menghitung. Nih, nilai konstanta Pegas, perhitungan konstantanya, kalian tulis di simbolnya misal data 1 nilai konstanta Pegasnya 2,77 Newton per meter dan seterusnya. Kalian sebutkan di kesimpulan. Untuk yang terakhir, daftar pustaka jangan lupa ketika kalian mencari misal di internet atau di buku, kalian tulis di daftar pustaka ini gitu ya, sumber-sumber yang kalian gunakan. Seperti itu untuk praktikumnya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan. Waktu pengerjaannya selama 1 minggu. Kalau bisa untuk laporannya itu diketik ya. Mungkin itu saja. Nanti untuk lebih detailnya Ibu akan kirim ke Google Classroom. Sekian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.